Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Siksan dengan NIM 19040313041. Jadi pada kesempatan kali ini, pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai rasio likuiditas dan juga rasio solvabilitas, di mana saya mengambil laporan keuangan dari PT Unilever Tbk. Nah, jadi langsung saja kita ke rasio yang pertama, yakni rasio likuiditas, di mana rasio likuiditas ini merupakan kemampuan perusahaan untuk membayar utang-utang jangka pendek yang dimilikinya. Karena dalam rasio likuiditas ini terdapat tiga bagian, yakni yang pertama adalah current ratio, atau bisa dibilang dengan perbandingan antara aktiva lancar dan utang lancar. Kemudian yang kedua adalah quick ratio, atau dapat diartikan dengan mengukur likuiditas perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah cash ratio, atau kemampuan perusahaan untuk membayar hutang jangka pendek dan dengan kasnya. Kemudian kita lanjut kepada rasio yang kedua, yakni rasio solvabilitas, di mana rasio ini adalah rasio yang menunjukkan kapasitas dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Dalam rasio solvabilitas ini juga itu terbagi tiga, yakni yang pertama adalah total debt to total capital asset ratio, yang dapat diartikan dengan membandingkan jumlah total hutang dan juga aktiva total. Nah, kemudian yang kedua adalah total debt to total equity ratio, atau bisa diartikan dengan membandingkan total utang dengan total modal pemiliknya. Kemudian yang ketiga adalah long term debt to total equity ratio, atau membandingkan antara utang jangka panjang dan juga modal pemilik. Nah, di dalam kedua rasio ini, yakni rasio likuiditas dan solvabilitas, itu masing-masing di dalamnya itu terdapat tiga rumus. Dalam rasio likuiditas itu adapun tiga rumus dalam rasio likuiditas itu, yang pertama adalah rumus dari current ratio atau CR, itu dapat dirumuskan dengan CR sama dengan aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar dikali dengan 100%. Kemudian yang kedua adalah quick ratio. Itu quick ratio dirumuskan dengan aktiva lancar dikurang dengan persediaan dibagi dengan hutang lancar dikali dengan 100%. Kemudian yang ketiga itu adalah cash ratio, di mana cash ratio itu dapat dirumuskan dengan kas dibagi dengan hutang lancar dikali dengan 100%. Nah, sama juga di rasio solvabilitas, di mana dalam solvabilitas ini juga terdapat tiga rumus. Untuk yang pertama adalah debt asset. Nah, di mana debt asset ini dapat dirumuskan dengan total hutang dibagi dengan total aktiva dikali dengan 100%. Kemudian debt to equity ratio, yaitu dapat dirumuskan dengan total hutang dibagi dengan modal pemilik dikali dengan 100%. Kemudian yang ketiga adalah long term debt to equity ratio, itu dapat dirumuskan dengan hutang jangka panjang dibagi dengan modal pemilik dikali dengan 100%. Oke, teman-teman, di sini saya akan menjabarkan sedikit tentang ringkasan laporan keuangan dari PT Unilever Indonesia Tbk itu pada tanggal 31 Desember tahun 2011 ke tahun 2015. Bisa teman-teman sekalian lihat, di situ ada aktiva lancarnya berapa dari tahun 2011 ke 2015, ada hutang lancar, ada persediaan, kemudian ada kas, kemudian total hutangnya berapa dari tahun ke tahun, kemudian total aktiva, kemudian ekuitasnya berapa, dan lain-lain. Nah, kemudian daripada laporan keuangan itu, sehingga saya dapat menghitung
rasio likuiditas dan juga rasio solvabilitasnya, di mana hasil perhitungan saya itu adalah sebagai berikut. Nah, dari hasil perhitungan saya, yaitu rasio keuangan dari tahun 2011 hingga ke tahun 2015, yaitu di rasio likuiditas itu current rasionya di tahun 2011 itu sebesar 68,38%, kemudian di tahun 2012 66,62%, tahun 2013 69,20%, tahun 2014 71,25%, dan di tahun 2015 itu 65,39%. Sementara untuk quick rasionya itu pada tahun 2011 itu sebesar 105,45, kemudian di tahun 2012 itu sebesar 108,69, kemudian di tahun 2013 itu sebesar 109,33, tahun 2014 itu sebesar 103,51, dan tahun 2015 itu 118. Untuk cash rasionya pada tahun 2011 itu sekitar 5,17, 2012 3,04, 2013 itu 3,10, 2014 9,45, dan di tahun 2015 itu 6,20. Nah, untuk perhitungan saya di rasio solvabilitas itu, dimana total debt to total asset ratio itu tahun 2011 itu sebesar 64,88, di tahun 2012 66,88, itu tahun 2013 adalah 68,12, tahun 2014 adalah 66,81, dan di tahun 2015 itu 69,31. Nah, kemudian untuk total debt to total equity ratio-nya itu pada tahun 2011 itu adalah sekitar 184,77, di tahun 2012 itu sekitar 202,01, kemudian di tahun 2013 itu sekitar 213,73, di tahun 2014 itu sekitar 201 atau menurun 201,32, dan kemudian di tahun 2015 itu naik kembali, itu sebesar 225,84. Nah, kemudian untuk long term debt to total equity ratio itu di tahun 2011 itu adalah sekitar 8,14, kemudian di tahun 2012 itu sekitar 12,11, kemudian di tahun 2013 itu naik kembali ke 15,84, sedangkan di tahun 2014 itu mengalami sedikit penurunan di angka 14,14, kemudian di tahun 2015 itu kembali naik ke angka 16,05. Nah, pada kesimpulannya itu, dari apa yang saya amati, sehingga saya mengambil kesimpulan bahwasanya yang pertama itu kondisi keuangan di PT Unilever Indonesia Tbk itu, jika dilihat dari analisis rasio likuiditas itu, bisa dikatakan perusahaan itu dalam keadaan tidak cukup baik, karena rasio yang diperoleh itu berada di atas standar rata-rata industri. Nah, hal tersebut itu berarti bahwa aktiva lancar yang dimiliki perusahaan itu belum mampu untuk menutupi hutang lancarnya. Nah, kemudian kesimpulan yang kedua yang saya ambil adalah kondisi PT Unilever Indonesia Tbk. Nah, itu jika dilihat dengan menggunakan rasio solvabilitas, itu dapat dikatakan perusahaan dalam keadaan cukup baik. Nah, karena apa? Karena rasio yang diperoleh itu masih di bawah standar rata-rata industri. Hal ini itu menunjukkan bahwa aktiva yang
biayai dan pinjaman atau utang itu masih tergolong rendah. Nah, artinya semakin rendah jumlah hutang dan di perusahaan, maka akan semakin besar pula batas pengaman bagi peminjam. Nah, jika terjadi kerugian ataupun bila terjadi likuidasi. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.